Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Saat ini akan berbagi sebuah materi, yaitu bagaimana mengubah sebuah slider atau luncuran pada GeoGebra untuk menjadi sebuah masukan atau kotak bilah masukan. Yuk kita simak pada video ini. Baik, jangan lupa untuk subscribe yang baru menonton video ini dan klik lonceng untuk video-video selanjutnya dari channel kami. Baik, langsung saja yuk kita menuju pada aplikasi GeoGebra. Di sini adalah GeoGebra versi 5 yang di-download secara gratis melalui websitenya, yaitu www.geogebra.org. Saya buka langsung. Fungsi daripada slider itu artinya sebuah luncuran. Itu artinya kita akan membuat geseran-geseran, kemudian akan dirubah menjadi masukan sehingga dengan angka tertentu dia akan berubah. Nah, untuk mudahnya saya akan memberikan contoh pada persamaan garis lurus, yaitu yang melalui 0, C dengan gradien M. Tentunya M dan C ini adalah sebuah nilai dari persamaan garis lurus, gradien dengan bilangan tertentu, kemiringan yang bisa berubah, sedangkan C adalah titik potong dengan sumbu Y, baik pada sumbu Y positif maupun sumbu Y negatif, sehingga C akan berubah secara otomatis. Langkah pertama, kita akan membuat slider, yaitu kita mengarah pada luncuran. Sini kita klik langsung di sini daerah luncuran, kemudian bilangannya angka bisa bilangan bulat, ya, terserah kita menggunakan angka saja. Cara yang kedua bisa menggunakan sebuah masukan yang ada di bawah ini. Sini boleh kita ketikkan, kalau kita menggunakan M sama dengan angkanya bebas saja. Nanti kita akan ubah tergantung pengaturan nanti. Misalkan saya ubah M sama dengan 2, kemudian enter. Nah, ini artinya sebuah slider yang kita buat menggunakan masukan. Jika kita klik, maka di sini artinya M akan bergerak, bisa digeser luncuran ini. Kemudian yang kedua yaitu sebuah C, yaitu sebuah titik yang melalui ordinat sumbu Y maupun sumbu Y positif maupun negatif. C sama dengan 3. Nah, dari sini juga kita aktifkan. Ini artinya merupakan geseran. Jika kita pindahkan, M ini akan bergerak dengan nilai negatif 5 sampai positif 5, ya, dengan cara digeser. Kemudian C juga bergerak dari negatif 5 sampai 5. Nah, angka ini dapat diubah baik batas terendah atau tertinggi dengan cara klik kanan, kemudian properties, kemudian kita ubah. Kalau tadi negatif 5 sampai 5 bisa kita ubah misalkan 50, di sini mungkin 100. Kemudian naik kenaikan ini bisa bebas atau bisa juga diubah naik satu-satu. Kalau naik satu-satu kita isi 1, oke saja, terus langsung saja. Kemudian kalau kita lihat di sini telah bergeser dengan angka naik satu-satu. Nah, ini. Nah, begitu juga dengan C, kita ubah dengan nilai batas minimalnya juga bebas. Misalkan di sini negatif 100. Saya isi negatif 100 ini pada luncuran, tentunya di sini. Kemudian bisa sampai di sini 500, naiknya juga satu-satu, ya. Ya, oke saja ini. Jika tidak diisi tidak ada masalah, tapi naiknya akan bebas, itu saja. Setelah kita cek dengan cara digeser, di sini sudah terlihat dia akan berubah naik satu-satu. Baik, sekarang saya akan membuat sebuah persamaan. Misalkan Y sama dengan MX ditambah C. Enter. Nah, di sini garisnya merupakan persamaan YFX sama dengan C. Agar terlihat, mungkin ini dengan cara digeser angkanya dengan gradien misalkan 4, C-nya bisa digeser di sini 2, maka dia akan terlihat grafik yang memotong di sumbu C dengan gradien adalah 4. Ya, di sini bisa kita lihat, cek dari titik potong ini ke bawah 4, di sini sampai negatif 2/1. Kemudian kita akan ubah dengan cara sisipkan tadi. Jadi bilah luncuran ini bisa kita ubah menjadi bilah masukan. Caranya klik,
Kemudian kita ketikkan keterangan itu M adalah gradien. Kemudian bahasa lainnya juga kemiringan. Nah, ketik aja gradien. Kemudian simbolnya M, sini. Kemudian kita tulis sama dengan, kemudian tautkan. Jadi ada objek tertaut di sini, yaitu kita pilih M. Nah, oke. Maka di sini sudah tampak bahwa kotak masukan telah jadi. Jadi yang ini adalah luncuran, yang ini adalah bilah kotak masukan. Dengan harapan dengan menggantikan nilai M yang berbeda, di sini kita ketik misalkan 2, maka secara otomatis garis ini akan berubah secara otomatis. Begitu juga bagaimana jika ubah dengan bilangan negatif, kita enter, ya akan berubah secara otomatis tanpa menggeser. Baik, selanjutnya saya akan membuat bilah masukan untuk C. Caranya juga tetap sama, kita klik sisipkan bilah masukan. Kemudian kita ketikkan C, ini adalah titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y ya, sumbu Y. Saya ketikkan di sini C ya, C-nya. Jadi C kita tautkan di sini, kita pilih dengan C. Oke. Kalau kita lihat C di sini dia bergerak dari 0,2. Jika C-nya saya isi dengan negatif 2, dia akan berada negatif 2. Jika C-nya isi sama dengan 4, dia akan memotong di 4. Jadi itulah cara mengubah slider luncuran menjadi kotak masukan. Tentunya kotak masukan ini bisa diubah-ubah dengan cara seperti tadi, klik kanan. Jika slider luncuran tidak diaktifkan, maka cukup dinonaktifkan dengan tidak mengaktifkan pada aljabarnya di sini, sehingga kita cukup menuliskan di sini. Kemudian tampak persamaan garis lurusnya di sini akan terlihat di sini negatif 2x tambah 4, sehingga bisa juga kita ubah misalkan 3, maka di sini jadi 3x tambah 4. Jika di sini isi 0, maka dia akan memotong di 0. Oke, itulah cara membuat slider menjadi bilah masukan pada contoh bagian yaitu persamaan garis lurus. Untuk yang lain kita akan merapikan dan mengulang kembali dengan slider yang lain untuk materi matematika selanjutnya. Itulah tutorial tentang cara mengubah luncuran atau slider menjadi kotak bilah masukan. Jumpa lagi pada materi ini. Kita akan ikuti video-video berikutnya. Agar bisa meliputi, jangan lupa untuk klik lonceng. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.